Pada mulanya asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, kemudian diubah pada tanggal 11 Februari tahun 1992. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung atau penyerahan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung yang mengasuransikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Oke, kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, kedudukan para pihak yang terlibat dalam asuransi semakin kuat dan terjamin. Asuransi dikelompokkan menjadi 3, yaitu asuransi kerugian, misalnya asuransi kebakaran. Terus asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. Terus asuransi sosial, misalnya lanjut. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, kedudukan para pihak yang terlibat dalam asuransi semakin kuat dan terjamin. Asuransi dikelompokkan menjadi 3, asuransi kerugian, misalnya asuransi kebakaran. Terus asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. Terus asuransi sosial, misalnya Transpan, Akses, dan Jam Sostek. Oke. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar. Adapun pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan sumbangan kepada tertanggung yang terkena musibah. Sekian dari saya tentang asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari Gendija Pratama. Saya Nur Aisyah dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang dasar hukum asuransi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa banyak para ulama yang masih mempeributkan tentang dasar hukum asuransi ini sendiri. Karena asuransi tidak memiliki hukum dasar yang pasti baik di Al-Quran maupun di hadis. Dengan kata lain, asuransi termasuk wilayah kajian ijtihad atau pemikiran dan pendapat. Oleh karena itu, ada sebagian ulama yang mengharamkan asuransi dan ada pula ulama yang memperbolehkan asuransi selama mempunyai batas dan manfaat terhadap umat manusia. Kelompok ulama yang mengharamkan asuransi antara lain adalah Syekh Syahid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Ulama, yang mengharamkan asuransi dengan kemukakan sebagai berikut. Yang pertama, asuransi sama saja dengan berjudi. Yang kedua, asuransi mengandung unsur hakikat ketidakjelasan dan ketidakpastian. Yang ketiga, asuransi sama saja dengan riba. Yang keempat, mengandung unsur pemerasan atau eksploitasi, yaitu karena jika pemegang polis tidak membayar premi sebelumnya, maka premi yang sudah dibayar akan hilang dan hangus. Yang kelima, premi yang digunakan untuk membangun usaha yang mengandung riba. Yang keenam, hidup dan mati manusia dijadikan permainan sehingga seakan-akan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok ulama yang menghalalkan asuransi. Kelompok ulama yang menghalalkan asuransi antara lain Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa. Mereka membolehkan asuransi ini dilakukan jika memiliki batasan dan manfaat tertentu untuk manusia. Menurut mereka, asuransi itu harus berpegang kepada aturan-aturan syariat Islam. Yang pertama adalah asuransi Islam harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam yang menghindari sistem riba, manipulasi, dan eksploitasi.
Yang kedua, harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, memiliki keuntungan antara dua belah pihak. Yang keempat, harus mengandung kepentingan umum. Misalnya, premi-premi yang tidak terkumpul akan digunakan untuk umat manusia yang bersifat produktif. Yang kelima, harus dijalankan dengan menggunakan sistem mudharabah atau bagi hasil antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Aisyah. 3. Asuransi bersifat Islami atau Syariah. Terlepas dari pendapat para ulama yang sebelumnya sudah dilanjutkan oleh Nur Aisyah tadi, memang secara realistis masyarakat pasti membutuhkan jasa asuransi. Namun, jika jasa asuransi konvensional masih dianggap haram atau setidaknya diragukan, maka asuransi yang bersifat Islami harus didirikan agar orang Muslim yang ingin berasuransi bisa memilih asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu sedekah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Namun jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka perbuat dengan diri mereka sendiri untuk perbuatan baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 240. Asuransi yang bersifat Islami memiliki visi dan misi, yaitu 1. Membangun sikap semangat untuk membantu orang yang terkena musibah. 2. Menimbulkan jiwa dan semangat untuk membantu antar sesama. 3. Menjalin hubungan silaturahmi antar anggota dan pengelola. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam menjalankan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Maidah Surah 5 ayat 2. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novin Asia, Yuha.